Mahfud MD dilirik Nasdem untuk dijadikan cawapres Anies. Alasannya Mahfud sosok yang berintegritas, punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Gus Dur sampai sekarang. Sosok akademisi yang capable, ahli hukum tata negara yang kredibel, dan juga punya integritas. Saya kalau jadi AHY bagusan mundur aja dari koalisi perubahan. AHY kayak nggak ada harga diri, dilepehin dan tidak dianggap. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Saya sungguh nggak bisa bayangin gimana perasaan AHY saat ini. Mungkin perasaannya udah kayak gado-gado atau rujak. Berbagai emosi campur aduk jadi satu. Di satu sisi, kepalanya lagi pusing mikirin apakah PK yang diajukan Demokrat kubu KLB diterima atau enggak. Di sisi lain, AHY lagi pusing mikirin apa yang akan dilakukan Anas Urbaningrum terhadap SBY dan Demokrat. Ada lagi masalah lain yang harus dihadapi AHY, yaitu kejelasan soal cawapres Anies. Berkali-kali Nasdem kayak nggak setuju kalau AHY jadi cawapres koalisi perubahan. Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, dia bilang Mahfud MD dilirik Nasdem untuk dijadikan cawapres Anies. Alasannya Mahfud sosok yang berintegritas, punya pengalaman panjang dalam pemerintahan sejak era Gus Dur sampai sekarang. Sosok akademisi yang capable, ahli hukum tata negara yang kredibel, dan juga punya integritas. Saya kalau jadi AHY bagusan mundur aja dari koalisi perubahan. AHY kayak nggak ada harga diri, dilepehin dan tidak dianggap. Sebelum itu Nasdem sempat melirik Gubernur Jawa Timur Khofifah sebagai cawapres Anies. AHY sama sekali tidak dilirik. Lagi-lagi AHY harus kecewa berat. Di saat sedang diserang dari dua arah, AHY bukannya dihibur oleh Nasdem supaya tabah dan tegar. Nasdem malah tambah bahan bakar dan bilang Mahfud MD cocok jadi cawapres Anies. AHY itu sial, ibarat udah jatuh, ditimpa tangga dan sekarang dilindas becak. Enggak tahu lagi deh gimana sakitnya. Memang, kalau secara logika, Mahfud MD ini adalah tokoh yang bagus dan pantas ikut Pilpres 2024. Sebenarnya peluangnya terbuka lebar pada Pilpres 2019 ketika kuat dugaan dia akan jadi cawapres Jokowi sebelum ditikung di menit terakhir. Kalau Nasdem tertarik dengan Mahfud MD, ya wajar karena dia punya pengalaman yang cukup lengkap. Pernah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apalagi Mahfud baru-baru ini mendapatkan panggung saat rapat dengan anggota DPR terkait transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sedangkan AHY punya pengalaman apa? Punya prestasi apa? Jadi ketua umum partai aja masih dipertanyakan gimana cara mendapatkannya. Nasdem selalu ada satu tujuan, menang Pilpres. Jadi mereka pasti maunya tokoh yang benar-benar kuat, kredibel, dan punya peluang menang yang besar. Tapi saya berharap Mahfud tidak berduet dengan Anies karena tidak cocok. Mahfud tidak akan cocok bersama dengan kelompok Anies. Mahfud terlalu bagus untuk pindah ke kubu sebelah. Tapi dalam politik, apapun bisa terjadi, bahkan yang tidak terduga sejak awal. Tumben kalau AHY tidak bilang Nasdem sedang membegal kursi cawapres dari tangan AHY. AHY udah kebelet jadi cawapres, tapi berkali-kali dikasih kode kalau dia tidak didukung, bahkan oleh partai satu koalisi. Kalau dari sisi Nasdem, saya melihat partai ini salah perhitungan. Nasdem dulunya mengusung Anies karena survei menunjukkan posisi Nasdem dalam bahaya besar dan terancam enggak lolos ke Senayan. Anies dimanfaatkan untuk menaikkan popularitas. Nasdem berharap Anies bisa jadi penyelamat partai. Ternyata Nasdem salah prediksi. Nasdem tetap begini-begini aja, tidak meroket. Anies juga begitu-begitu aja, kalah dengan Ganjar dan Prabowo dalam semua survei. Bisa jadi Nasdem dulu melirik Khofifah karena punya masa yang besar di Jawa Timur. Dan sekarang Nasdem melirik Mahfud karena Mahfud lagi populer sekarang ini, apalagi sejak debat dengan DPR. Nasdem saat ini lagi butuh orang yang benar-benar bisa mendongkrak elektabilitas partainya. AHY enggak masuk hitungan. AHY dipandang sebelah mata sama Nasdem. Apalagi saat ini AHY sedang dihantam dua arah oleh Demokrat versi KLB dan Anas Urbaningrum.
Nasib Demokrat sedang dalam masalah besar. Bahkan dari kacamata orang awam, AHY ini enggak menguntungkan. Tapi Demokrat pasti enggak akan membiarkan ini terjadi. Demokrat enggak setuju kalau Mahfud diduetkan dengan Anies karena Mahfud bukan bagian simbol perubahan, melainkan bagian dari rejim pemerintah saat ini. Demokrat tetap pada pendiriannya, yaitu menawarkan AHY. Demokrat udah kehilangan banyak harga diri sejak bermasalah dengan Demokrat versi KLB. AHY kayak enggak punya harga diri dan kelihatan enggak punya wibawa sebagai ketua umum partai. AHY dikritik oleh banyak kader Demokrat karena enggak demokratis. Nasdem membuat AHY seakan bukan siapa-siapa. Ini tentu bikin AHY makin enggak ada wibawa. Secara tidak langsung, Nasdem mau bilang kalau Mahfud itu lebih bagus dari AHY. Meskipun kenyataannya ya memang begitu. Prediksi saya Demokrat tetap pada rencana yaitu Anies AHY harga mati. Enggak bisa ditawar lagi kayak menawar harga ikan asin di pasar. Hanya dengan begitulah harga diri AHY bisa kembali terangkat. Kalau Demokrat tetap ngotot, ini lebih bagus karena koalisi perubahan akan semakin retak dan bubar. Dalam koalisi perubahan, posisi Demokrat saat ini paling tidak menguntungkan, paling banyak masalah. Demokrat bisa jadi beban bagi Nasdem dan PKS. Urusan dengan kubu Muldoko dan Anas Urbaningrum bisa membuat nama Demokrat jadi hancur, lalu merembes ke koalisi perubahan. Kalau Demokrat makin dibenci rakyat, koalisi perubahan bakal kena getahnya juga. Ujung-ujungnya Anies juga bakal kena imbas. Nasdem yang udah telanjur basah dan sangat memproteksi Anies, apakah mau membiarkan ini terjadi begitu saja? Ibarat saya join dengan dua orang, mau mendirikan sebuah bisnis. Tapi satu rekan saya ini punya masalah serius dengan hukum. Kira-kira itu bagus enggak untuk kelangsungan bisnis? Bagusan AHY saat ini fokus melawan Demokrat kubu KLB dulu deh. Kalau udah berhasil menang, cepat cari strategi untuk mengantisipasi kira-kira apa yang bakal dilakukan Anas yang bisa memperburuk image Demokrat. Lengah sedikit aja AHY bakal game over. AHY masih punya waktu sekitar 6 bulan lagi untuk membuktikan dia layak jadi cawapres Anies. Nasdem dan PKS pasti tidak mau kalau Demokrat kena masalah besar saat pemilu nanti karena bisa hancur semua rencana. Kalau menurut saya ini adalah buah si malakama bagi koalisi perubahan. Kalau Demokrat dicampakkan karena banyak masalah, berarti Nasdem enggak akan bisa mengusung Anies sebagai capres. Kalau Demokrat tetap dipertahankan, tapi terus dibombardir oleh kubu KLB dan Anas, koalisi perubahan jadi kena imbas. Pertanyaan lainnya adalah, AHY bisa tahan berapa ronde melawan kubu KLB dan Anas sekaligus? Melihat kenyataan ini, wajarlah AHY enggak dilirik. Ngurusin diri sendiri aja udah bikin pusing, apalagi mikirin gimana caranya menangkan Anies. Nyelamatin partai dari kubu KLB aja udah ngos-ngosan. Oke? Sekian opini dari saya, jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.